Bismillah penyu, selamat sejahtera bagi kita kaum muslimin sekalian, dan selamat bagi orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan salawat dan salam juga kita sampaikan kepada seluruh ahli sanak famili beliau dan juga kepada seluruh para sahabat beliau. Kemudian daripada itu, selanjutnya, siapa sih yang mau lahir dan mempunyai eksistensi sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang yang asli NKRI, asli orang Ulu Jami? Siapa yang mau begitu? Itu kemauan Allah, kita menjadi orang warga negara Indonesia, menjadi rakyat Republik Indonesia, menjadi bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emang siapa yang mau begitu? Kecuali memang itu ketentuan Allah, takdir Allah. Dilalanya juga kita sebagai anak keturunan yang beragama Islam, yang berdinul Islam, yang punya keyakinan, percayaan, keimanan, keislaman bahwa kita ini orang adalah hamba-hambanya yang pasrah seluruh kehidupan kita ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ucapkan, dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, dengan keisanan kita, ketakwaan kita, dengan Islamnya kita, itu kita bersyukur. Semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidayahnya, karena anugerahnya, karena kasih sayangnya. Kita tiba-tiba brojol jadi orang Islam, jadi orang Indonesia, jadi orang Ulu Jami, bukan orang mana-mana. Kalau kita bayangkan ya secara logika gitu, kita brojol di Prancis atau di Jerman atau di Belgia, Swedia, di Eropa Barat, di Eropa Timur, di Amerika, di Kanada, di Australia, New Zealand, ya, di negara-negara Latin, di Afrika misalnya, yang notabene adalah bukan Islam. Coba bayangin Pak, kita berarti bukan orang Islam. Kita dalam keadaan kafir, kita dalam keadaan sesat. Bahayanya lagi Pak, karena kita kafir dan sesat, karena kita non Islam, bukan Islam, otomatis kan kita bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Peraturannya bukan peraturan Allah, bukan peraturan Islam, bukan peraturan Nabi Muhammad SAW. Tentunya peraturannya barangkali peraturan Lucifer ya, dari gereja setan itu. Barangkali peraturan iblis Dajjal yang kita lakonin. Yang jelas tentunya kita akan melaksanakan, mengerjakan sampai ke tulang sumsum kita. Justru kita mengikuti isme-isme sekuler, kapitalis, ya, liberalis, ya, hedonis, ya, ateis, dan lain sebagainya. Tentunya itu yang kita ikuti, dan nanti ancamannya yang sangat disesalkan adalah kita berada di neraka abadi selamanya. Selamanya Pak yang menjuluk ini Pak. Ya. Kalau orang Islam kan, saya mau cerita nih Pak ya, amit-amit naudzubillah menjali kalau buat kita Pak ya. Kita kita kepengen, inginnya ya masuk surga tanpa masuk neraka ya. Ya digambarkan oleh agama kita, agama Islam itu
maksimal paling kita melihat neraka tuh kayak apa, melihatnya doang udah dahsyat sekali Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ya Rasulullah sendiri itu melihat neraka bagaimana bentuknya masa neraka, dan juga beliau melihat surga. Diperlihatkan surga Pak sejak beliau tuh diangkat dari Palestina ya, dari Masjidil Aqsa di Palestina sana, pada waktu dia Mi'raj itu dibawa dengan buruk ya, kendaraan yang melebihi kecepatan kilat ya, kecepatan buruk atau kendaraan yang membawa Rasulullah SAW ke surga itu menemui Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kendaraan buruk. Nah, buruk itu artinya kan kilat. Ini kendaraan itu dengan kecepatan kilat atau sinar atau laser gitu ya, seperti laser gitu. Cepat sekali dan bisa nggak terbayangkan gitu Pak. Itu beliau melihat surga kan gitu, juga melihat neraka. Kembali kepada tadi kita Pak, itu orang Islam walaupun dia di neraka gitu, sampai orang kafir heran gitu, kamu kan Islam ketika di dunia, kok kamu di neraka gitu. Allah kan dengar, Allah maha tahu gitu. Langsung orang Islam yang di neraka itu diangkat ke surga gitu. Ya secara logika barangkali dosanya sudah lunas terbayar ya di neraka itu, sebagai balasan ketika dia zalim bla 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 di dunia. Tentunya kan harus dibalas, kalau enggak diampuni gitu ya. Itu setelah orang Islam yang tadi neraka dimasukkan ke surga, itu orang kafir, orang ateis, orang sekuleris, kapitalis, liberalis, hedonis, non Islam itu nyesel gitu. Kalau mereka itu dulu Islam ya, tentunya akan diangkat ke surga gitu. Tapi karena mereka itu bandel ya, membangkang, tetap kafir, dia akhirnya enggak diangkat-angkat ke surga. Setetes air aja nggak dapat Pak, nggak boleh, nggak diizinkan, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang kafir yang ada di neraka itu minta air setetes saja sama orang yang ada di surga, setetes saja nggak dikasih Pak, malah disiksa di abadi di neraka Pak. Meraung-raung itu kalau kita lihat di internet Pak ya, ceritanya bla 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 itu 24 jam itu nggak ada hentinya Pak, sedetik pun siksaan itu. Ketika barang kita yang udah hancur lebur dijadikanlah sempurna jadi semula lagi, disiksa lagi. Yang paling menyakitkan di kulit sakitnya Pak. Saraf-saraf kulit itu yang paling nyeri. Bahkan dari ubun-ubun bla bla bla. Astagfirullahaladzim. Ini Rasulullah sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Manusia di seluruh dunia sejak Nabi Adam sampai kiamat itu pada saat di akhirat itu yaumul hisab, pada akhirat itu yang paling sibuk adalah Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umatnya, khususnya umatnya itu, bukan umat lain dah gitu. Umatnya itu saking sibuknya Pak. Kemudian saya dengar juga di internet ya, bukan saya ngajinya di internet atau kitabnya kitab benar, bukan, barangkali saya usnujon gitu. Jadi tetap tuh Rasulullah diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kerjaan dia sebagai nabi, sebagai rasul ya secara logika begitu ya, nggak beres ketika di dunia selama dia hidup 63 tahun begitu. Padahal sebelum meninggal Rasulullah SAW ini berkata kepada sahabatnya seluruhnya, kepada umat Islam pada waktu beliau masih hidup itu dia berkata, apakah aku sudah menyampaikan semuanya gitu? Laqad balagtu,
Ya, bala gitu kan kata para sahabatnya, betul Anda telah menyampaikan seluruh ajaran Islam, sudah sampaikan gitu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah sampaikan gitu. Singkat ceritanya kan bahwa Rasulullah ini udah selesai, udah sempurna dia menyampaikan kewajibannya sebagai nabi, sebagai rasul terakhir gitu. Tapi tetap Allah minta pertanggungjawabannya gitu. Nah, di sini kita berpikir kita sebagai umatnya, sebagai orang yang dibela dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, bla bla bla, sampai kita masuk surga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan karena jerih payah Rasulullah SAW gitu. Kita berpikir gitu, Rasulullah diminta pertanggungjawaban begitu. Nah, kita sebagai umatnya ini tahu diri gitu, introspeksi. Kalau gitu kita harus membela Rasulullah SAW dengan cara apa gitu? Kita membenahi diri kita supaya lebih baik lagi, supaya lebih soleh lagi, supaya keislaman kita ini lebih baik lagi, ketakwaan kita lebih baik lagi, keisanan kita lebih baik lagi, empati kita kepada sama lebih baik lagi. Jangan sampai kalah dengan orang non Islam gitu. Ini sebagai ilustrasi Pak. Turu-turu kita sesama Islam, tetangga, teman, kok sentimen yang muncul gitu Pak, kedengkian yang muncul, kekepoan yang muncul. Memang kita kan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat sentimen, dengki, marah, kesel, dendam, ngedumel dan lain sebagainya. Itu kalau bisa itu kita apa ya? Kita kendalikan gitu. Ini sebagai ilustrasi, jangan sampai orang Islam itu yang justru empati kepada kita. Dia tidak sentimen, walaupun dia punya redam sentimennya. Dia timbulkan pengorbanan kepada kita gitu. Itu sebagai pembelajaran juga bahwa kita sama Islam ini ruhama'u bainahum gitu. Jangan kevo mulu, usil mulu, bla 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 bla. Sementara orang Islam itu baik kepada kita begitu. Itu kan salah terap namanya ya. Walaupun memang Islam menyatakan bahwa orang yang paling dekat dengan kita ini adalah orang Nasrani begitu. Secara akal logika memang betul. Kalau di dalam Bible itu ya, itu ada ajaran Isa Al-Masih gitu. Barangkali yang dia pakai itu ajaran Isa Al-Masih, bukan ajaran Paulus dan sebagainya. Sehingga mengena di kita terasa, kok baik sekali nih orang Islam begitu. Kenapa teman saya tidak baik begitu? Misalnya sebagai ilustrasi, sebagai koreksi, sebagai apa lagi? Autokritik gitu. Kita harus benahi diri kita. Ruhama'u bainahum itu harus diterapkan gitu. Ya, jangan sebaliknya, justru ruhama'u bainahum antara orang non Islam begitu. Kembali kepada tadi, karena Rasul itu dimintai pertanggungjawaban. Nah, kitanya umatnya ini harus benar-benar ngikutin Rasulullah gitu, supaya Rasulullah terbebas kan begitu. Itu secara logika begitu Pak. Itu kita masing-masing individu orang Islam ini harus introspeksi atau kritik, islah ya, membenahi diri kita sebaik-baiknya gitu. Kita yang sudah disunati khitan ya, namanya nama orang Islam ya. Dari kecil kita dibina secara Islam, sampai sekarang umur 69 tahun pun kita harus membenahi keislaman kita. Dari wudunya, sholatnya, membaca Al-Qurannya dan sebagainya. Wudunya aja kan begitu Pak tuh. Untuk membasuh tangan aja, airnya dari keran itu bukan dari siku ke tangan Pak, ke telapak tangan. Justru dari telapak tangan, dari jari tangan ini mengalirnya ke siku gitu. Itu kita harus benahin gitu. Barangkali hikmahnya macam-macam banyak Pak. Justru salah misalnya kalau dari siku, air itu mengalir ke jari-jari tangan dan tanpa diusap misalnya. Itu perlu usap Pak. Dan semuanya ini tentunya secara duniawi ada hikmah